pending. Perkenalannya nama terus NIM belakang aja. Gak usah pengenalan. Ya. Nah. Ya, Udah nyala. Perkenalkan dari kami dari grup 6 akan mempresentasikan tentang modeling tentang propeller sendiri. Lanjut. Jadi untuk pengenalan geometri propeller ada diameter dan pitch. Untuk pitch itu sendiri yaitu seberapa jauh si propeller ini akan mendorong dalam waktu 1 tahun panjang. Lanjut. Untuk teori Buckingham-P-nya itu akan menghasilkan 5 persamaan tradisional, yaitu ada advance ratio, coefficient thrust, coefficient of power, efisiensi, dan pitch to diameter ratio. Lanjut. Lalu di sini ada hubungan bilangan Reynolds dan propeller. Di sini yang mempengaruhi adalah densitas, RPM, diameter, dan viskositas, sehingga mendapatkan bilangan Reynolds propeller itu sendiri. Lanjut. Jadi tujuan utama untuk pengujian ini adalah untuk memodelkan pengaruh Reynolds effect pada propeller. Lanjut. Berikutnya chapter 3 eksperimental aparatus. Lanjut. Yang pertama ada wind tunnel dengan spesifikasi contraction cone inlet berbentuk rektangular, contraction ratio 15:1, test section sepanjang 6 feet dengan cross section persegi, digerakkan oleh motor elektrik dengan daya 125 horsepower, serta pengujian pada turbulensi yang rendah. Berikut. Dinameter propeller digunakan untuk mengukur thrust, torsi, serta kecepatan putar propeller. Lalu ada parameter-parameter pengukuran yang harus diperhatikan. Berikutnya. Dari parameter tersebut, kita juga harus menentukan ketidakpastian atau uncertainty setiap variabelnya. Lanjut. Setelah itu kami ngeplot uncertainty terhadap advance ratio. Lanjut. Oke, di sini saya akan menjelaskan experimental procedure. Yang pertama, introduction dan graphical user interface. Di sini adalah alatnya, memiliki spesifikasi yang telah disebutkan. Ini milik Ohio State University. Kemudian software yang digunakan adalah OSU Wind Tunnel Dyno dan LabVIEW. Di sini adalah interface-nya. Kemudian pengoperasian dinamometer, kita harus melakukan inisialisasi. Yang pertama kalibrasi, kemudian menghubungkan alatnya kepada measurement computing data acquisition terminal, kemudian menghidupkan alat-alatnya, kemudian menjalankan programnya, kemudian mengukur keadaan awal, yaitu temperatur, tekanan udara, serta diameter dan pitch propeller. Kemudian kita mulai programnya dan memeriksa setiap fungsi alatnya. Kemudian memeriksa motor, ini harus dilakukan secara perlahan dengan cara menggeser slider RPM agar tidak terjadi beban berlebih sehingga menyebabkan kerusakan. Di sini slider, di sini adalah beberapa indikator, di sini adalah input untuk kondisi awal. Kemudian di sini adalah pengujian pertama, yaitu automated propeller test. Di sini ada timer, 2 detik pertama adalah untuk menyalakan motor, dan 5 detik terakhir adalah untuk pengujian. Di sini adalah oscilloscope untuk memperlihatkan kestabilan putaran. Di sini ada tombol-tombol yang dipergunakan. Kemudian di sini pengujian kedua adalah manual propeller test. Di sini kita dapat menentukan propeller efisiensi dan advance ratio serta melakukan penulisan secara manual. Kemudian lanjut. Ya, berikutnya adalah hasil dari percobaan ini. Percobaan ini dilaksanakan dengan tentang RPM dari 1666 hingga 4522 dengan bilangan Reynolds sekian. Kemudian ini merupakan hasil dari percobaan ini dalam RPM dan jenis dari propeller yang memiliki diameter sekian dan nilai pitch sekian. Lanjut. Ini merupakan grafik bilangan Reynolds yang dihasilkan dari percobaan ini. Lanjut. Berikut adalah kurva antara advance ratio dan efisiensi. Nah, dari grafik dapat kita lihat bahwa P per diameter itu akan berbanding lurus dengan efisiensi. Begitu juga dengan bilangan Reynolds yang akan berbanding lurus dengan efisiensi. Next. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.